cek ini pada monitor biru langit memanggil ganti. Masuk yang panggil biru langit. Oke, gimana posisi sekarang ini Bapak Nanang ganti? Ya, posisi atlet berada di 10 derajat 10 menit 03 detik lintang selatan dan 123 derajat 32 menit 26,5 detik bujur timur. Saya ulangi, 10 derajat 10 menit 03 detik lintang selatan dan 123 derajat 32 menit 26,5 detik bujur timur. Begitu ganti. Oke, buat tim Eva, sehat selalu, sukses dalam perjalanan Anda. Di sini biru langit, Korpala Unhas, langsung standby, ganti. You crazy boy from Indonesia, but I don't know who are you, but I like you. As you've continued a tradition, you've kept this tradition of sailing across these vast expanses of ocean. Tidak sadar caranya ya tadi dibangunkan, dipanggil namanya, ditepu, ditinju, diapakan, pokoknya bagaimana kita bisa memastikan korban ini benar tidak sadar karena tidur atau karena tidak sadar karena gangguan. Ya. Jadi sebelum pelaksanaan ekspedisi ini, tim ekspedisi melakukan beberapa tahap. Selama di Lantamal 6 Makassar, tim mendapatkan materi-materi suplemen untuk persiapan berlayar, yakni sirkuit laut, navigasi laut, manajemen laut, keselamatan laut, dan perhitungan-perhitungan pelayaran itu sendiri, dalam hal ini menentukan waktu kapan orang harus berlayar. Dan terakhir, atlet melakukan simulasi pelayaran ke asal perahu itu sendiri, yaitu Dusun Pambusuan, Desa Pambusuan, Kecamatan Balanipa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Dan di sanalah tim tinggal selama 1 bulan lebih, melakukan renovasi perahu. Bagian-bagian perahu yang harus diganti, dan itu dilakukan oleh tim selama bulan puasa di tahun 2011. Setelah perahu dianggap layak oleh tim dan mendapat restu dari masyarakat tempat perahu itu direnovasi, akhirnya perahu kembali dibawa ke Makassar untuk dikarantina di Lantamal 6 Makassar. 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin Makassar, Sulawesi Selatan pada Selasa sore melakukan ekspedisi pelayaran menuju kota Darwin, Australia dengan menggunakan perahu tradisional. Ekspedisi ini dijadwalkan akan berlayar selama 40 hari hingga sampai ke pelabuhan Darwin. Ekspedisi pelayaran Makassar, Australia yang dilakukan oleh 6 mahasiswa Universitas Hasanuddin ini Selasa sore dilepas oleh Rektor Unhas di dermaga Layang Lantamal 6 Makassar. Memasuki pelepasan, tim menaiki sandek satu persatu. Saya sebagai pimpinan ekspedisi menaiki sandek pertama, kemudian disusul oleh atlet lain. Setelah itu, tim menaikkan layar guna menunjang pelayaran tim menuju Australia.
kali ini kondisi cuaca dan angin sangat memungkinkan untuk menggunakan layar. Jadi tim meninggalkan Lantamal 6 Makassar menggunakan layar, kemudian menuju arah haluan, yaitu pos 1, tepatnya di Galesong. Meski ombak begitu tinggi, namun tim dapat melewatinya. Ini disebabkan oleh kondisi angin yang begitu kencang. Ketika ombak yang sesuai dengan haluan kita akan saling berbenturan dengan ujung kapal. Jadi teknik yang dipakai di sini yaitu teknik zigzag, di mana kita membola ombak menyamping. Jadi dia tidak, haluan kapal tidak langsung, jadi dia menyamping menaiki ombak. Jadi alhasil Sandek dapat melewati ombak dengan tenang. Biasa kalau kapal kayak begini sampai di mana biasa cari ikan, Pak? Kumba. Kedengar ini. Nggak pernah sampai kayak selayar di bagian-bagian Bulukumba. Bulukumba ya. Pantai, Bulukumba, di Ponto. I think this journey was extremely brave for these men, and it is really an inspirational story that I think should be shared throughout many different universities in Indonesia and Australia and around the world. The fact that they also collected scientific data along the way shows the coupling of how important some of these social aspects are, bringing in their culture and the bravery of the journey, and also learning science along the way. It really shows how interdisciplinary a lot of research is going these days, and how you can combine science and the heart of the sail at the same time. Ini perahu kecil ini anunya namanya ini, kalau dibawa ini ke lautan itu namanya Pak Lampuang ini. Itu tampaki lampu ini. Pak Lampuang? Iya, Pak Lampuang, iya. Tampak lampu ini kalau perengge ini yang bawa ini. Perahu kecilnya. Perengge biasa yang bawa ini? Iya, perengge. Pakai lampu. Iya, pakai lampu yang ini, tua. Sementara direnovasi ceritanya nih, Pak? Iya, direnovasi ini. Iya, ini Pak Torahi memang khusus mencari ikan. Ikan terbang sama ikan terbang. telurnya tahu, memang khusus begitu. Baru kan 1 kali 1 tahun. Iya, dulu kan ada gudangnya itu di sebelah sana, tapi sebelah. Berarti model-modelnya memang banyak dari tidak ada memang model khusus untuk di Galesong, nggak ada di. Jadi kapal Pak Torahi. Pak Torahi jadi. Biasanya, tapi sekarang kan campur sama orang Bulukumba. Campur, berarti banyak nih sekarang Iya, banyak modifikasi. Jadi kalau dibikin itu kapal Pak Torahi di sini juga, Bu? Di sini? Iya, pernah juga bikin di itu di pas di sana. Batu iya, pernah bikin tapi susah turun. Oh, karena banyak tanah di. Bukan, dari darat tuh mau ke laut susah sekali. Kecu dua paung ya memang. Ketika tim meninggalkan Galesong menuju Jeneponto, kondisi angin, cuaca
lumayan bagus. Jadi pelayaran yang digunakan di sini kita menggunakan mesin. Karena kondisi angin yang teduh, makanya kita menggunakan mesin. Jadi setelah tim laut meninggalkan Galesong, masuk pukul 11 itu mendapat pulau. Di sela pulau itu tim mengalami sedikit kesulitan, di mana ombak yang mulai naik karena kondisi cuaca juga mulai berubah, angin begitu kencang sehingga tim sangat-sangat mempersiapkan segala sesuatunya untuk menaikkan layar. Dua Muhammad. Dua mau berat kepala tuh. Turun ke di bawah satu orang, tenggelam kepala tuh kak. Selama pelayaran menuju Jeneponto ini, kondisi angin semakin kencang. Jadi ketinggian ombak itu mencapai 2-3 meter. Namun amplitude ombak itu berubah. Dia semakin panjang. Jadi disitulah celah untuk melakukan pelayaran ini. I think the exploration by the people of South Sulawesi to Australia, throughout the archipelago, to Madagascar, is one of the great adventures in the history of exploration. And I think what you guys did in sailing to Darwin is a wonderful idea. And it looked like a lot of fun, and I'd really like to do it. So if you do it again, you let me know, and I go with you, okay? No, seriously, I think it shows the real spirit of exploration of the people of South Sulawesi, and I think it's exactly what you should be doing as university students. You should be exploring your world. Bulan-bulan siapa biasa pun nomor Flores. Beri batu ini namanya bulan 7 rapat nih. Kaya apa sih ini kon apa ya? Nyato na jaju pun nyato na berapa. Main sekali tidak ngapa. Tanggal luar minder. Kena lagi marki saya apa dia? Dia lagi nampak tanah, punya marki bisa kebanyak kena elak juga. Kalian ten? Iya kalian. Teka matang waris yang keadaan tak tandrin ni puna balik angki. Kaman Pak kanjo nu parasangan ini. Puna bila me kalau. Ya. Tena muna kini beringkasi. Ya, cocok. Pokok kalau kumami. Oh, kalau kita na. Na tak bingaraya. Ni apa le karang anu. Pokok kalau perungan kemanjurua. Ni ada patuntungan net jilo imam yang itu. Selain
kita monitoring lewat telepon di Australia, kita juga selalu dapat informasi dari BMKG sebagai badan meteorologi. Dia mengirimkan selalu informasi mengenai cuaca, kondisi cuaca yang dialami oleh tim laut, menggambarkan dalam satu hari. Jadi kita dapat sekali sehari. Jadi sebelum tim laut berangkat, kita tim darat diberi informasi mengenai cuaca dari BMKG, kemudian kita pantau. Terus tim laut sudah berangkat, kita juga pantau lewat HT bagaimana keadaan mereka. Malam kita melakukan komunikasi melalui via HP yang masih dapat sinyal di Bulukumba. Jadi tim melakukan komunikasi dengan tim darat untuk menyesuaikan tempat yang akan dilabuhkan Sandek ini di Bulukumba. Jadi dengan kode lampu-lampu senter dan lampu motor, tim dapat melabuhkan Sandek ini tepat di Tanah Berong. Jadi Tanah Berong itu adalah salah satu tempat di mana pembuatan kapal pinisi yang dilakukan oleh nelayan asli Bulukumba. Di sini kapal-kapal pinisi yang biasanya dijual atau dibuat khusus. Jadi di sini tim laut singgah untuk mengedok kapal dan melakukan beberapa pendataan untuk menambah data-data untuk penelitian kita. Pinisi sudah banyak yang mengartikan. Ada yang saya lihat itu dia masukkan di bahasa Inggris finis bahwa akhir toh. Belum tentu, karena bukan Inggris kita yang jaya kita Belanda toh. Kenapa mau dia salah artikan? Menurut versi Ajidullah katanya finis sampai di sini sah. Bukan Inggris yang jajah kita, Belanda. Jadi jangan di bahasa Inggris kan itu. Jadi maksud saya itu yang memberikan keterangan karena akan merubah budaya. Jangan kalau kamu tidak tahu. Setelah perampungan perahu, pengecekan perahu dan bahan baku di desa Tanah Lemo, Bulukumba, tim melanjutkan pelayaran menuju Selayar, tepatnya di Kota Benteng. Di sini tim hanya sementara. Selanjutnya dari situ tim bergerak menuju ke pulau-pulau, beberapa pulau-pulau kecil yang ada di wilayah Kepulauan Selayar. Selanjutnya tim melakukan lagi pengecekan perahu di salah satu pulau terakhir, yakni Pulau Bonerate. Di situ tim melakukan pengecekan ulang, mempersiapkan kembali bahan baku sebelum melakukan pelayaran ke Nusa Tenggara Timur, tepatnya ke Kota Mumere. Di sini tim harus betul-betul memeriksa kesiapan perahu, kesiapan atlet dan kebutuhan selama pelayaran, karena melalui sesuai dengan perencanaan dan perhitungan kertas tim bahwa tim akan melakukan pelayaran malam. Dan itu memang terbukti karena tim harus melakukan pelayaran satu hari satu malam hingga bisa masuk ke Kota Mumere. I think this
achievement, this sailing expedition, is absolutely fantastic. People have been coming from Makassar to Northern Australia for hundreds of years. Historians thought maybe since the mid-1700s, but recent archaeological research has shown it goes back much further in time to the early to mid-1600s, and there are probably visits by earlier groups as well. And so what you have done is you've continued a tradition. You've kept this tradition of sailing across these vast expanses of ocean. Sydney Australia Timur ya. Macam-macam terbayar di penjara. Iya. Iya. Ditangkap di mana bisa langkap tuh? Saya ditangkap di Pulau Pasir, dibuang ke Christmas. Situ di sana diambil darah. Darah, diperiksa kesehatan di Ronseng, disuntik, sakit-sakit disuntik, dijamin makan, obat, lumayan kalau perlakuan kesehatan. Pokoknya memang manusiawi Australia. Hewan saja. Ya, memang manusiawi. Jadi orang Indonesia yang ke sana kalau bilang benar, saya bilang benar. Penganggap Flora ruat, terdengar di kepala dengan sama Redi Jepana. Tahu lagi? Lambo 250 tau. Aduh, udah kayu sepuh. Anu na aku mereka panas. Apa guna? Ini sih, itu sopan. Ya, umur ini pesa aja sepuh. Tahu nggak tadi dia pada kepala kenapa dia gadi taburu dia tadi taburu nana sama Renda dia tahun itu taburu panas tahu batu. Di mana nih? Nangi mana sih? Nangi mana? Lagi ya anu toko anu siotan tahu turun dia ada suruh miroto turun mah. Iya. Pas sioto kok kalau toka makan dari. Luar negeri lagi. Tak pernah rusuh kan ke kalau. Di Kupang, tim melakukan persiapan sebelum melakukan penyeberangan ke wilayah Australia. Dalam hal ini, segala persiapan administrasi dilengkapi, mulai dari pengecekan kembali visa, pelaporan visa ke Lantamal 7 Kupang, begitupun laporan ke Konsulat Indonesia untuk Darwin, dan pelaporan tim ke pihak kampus bahwa tim sudah siap dan 100% siap untuk melakukan penyeberangan ke wilayah perbatasan. Dalam proses meninggalkan Kupang, di sini ada sesuatu hal yang unik, yakni tanpa kami minta, pengurus KKSS khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan segala kekeluargaannya meminta kami untuk mereka melepaskan kami menuju ke perairan Australia. Itu dibuktikan bahwa betapa besarnya hubungan kekeluargaan orang-orang Sulawesi Selatan maupun Sulawesi yang ada di perantauan.
Setelah itu, lepas dari pihak KKSS, segera tim memberikan informasi kepada pihak Lantamal sesuai dengan permintaan pihak Lantamal ketika kami akan meninggalkan perairan Indonesia. Jadi selama meninggalkan perairan Indonesia, tetap kami berkomunikasi kepada pihak-pihak terkait, diantaranya adalah pihak universitas, pihak Lantamal, maupun pihak konsulat Indonesia untuk Darwin. Posisi saya. Halo Mas. Saya dari arah barat ini. Sudah kelihatan semua gedung-gedung di luar, di dalam. Halo Mas. Mas. Jadi lama pelayaran 41 hari itu merupakan waktu yang saya kira cukup ya, menegangkan untuk dengan fasilitas yang minim, dengan menggunakan perahu tradisional. Kemudian 6 pemuda mahasiswa Universitas Hasanuddin telah menempuh yang menurut historis bahwa itu adalah alur pelayaran suku Bugis Makassar beberapa tahun yang lalu. Pikiran mereka tentunya, kalau beberapa ratus tahun yang lalu mereka sudah bisa mencapai Darwin, kenapa sekarang tidak? Tetapi yang saya kira sangat dan cukup membanggakan, oleh karena mereka ke sana dengan menggunakan fasilitas yang sama dengan apa yang dilakukan oleh pelaut-pelaut beberapa ratus tahun yang lalu. Karakter itu terbangun bukan lewat pelatihan, lewat suatu pembiasaan, lewat suatu fakta yang bisa dilaksanakan. Nah, fakta ini sudah dibuktikan oleh Korpala bahwa kalau kita mau berbuat dengan baik, kita mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, berapapun kesulitannya bukan berarti tidak mungkin. Itu semua bisa dicapai, dan untuk itu Korps Pencinta Alam Universitas Hasanuddin telah membuktikan dari ekspedisi yang telah dilakukan dari Makassar ke dari Indonesia ke Darwin, Australia. Oh,
of all.